Hai semua, aku Maria Tukiptiah, mahasiswi STK IP PGRI Ponorogo dari kelas BSIB Angkatan 2021. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Sastra, di sini aku akan menceritakan sedikit tentang sosok sastrawan yang menginspirasi aku atau menjadi idolaku. Nah, siapakah beliau itu? Beliau adalah Seno Gumira Adjidharma. Sosok sastrawan yang satu ini lahir pada tanggal 19 Juni 1958 di Boston, Amerika Serikat. Walau beliau dilahirkan di Amerika, tetapi beliau tumbuh dan dibesarkan di Yogyakarta, tepatnya di perumahan elit para dosen di RT Bulak Sumur. Beliau adalah anak yang lahir dari pasangan Profesor Dr. MSA Sastro Amijoyo dengan Dr. Pustika Kusuma Sujana. Seno Gumira menikah dengan seorang perempuan bernama Ike Susulawati dan dikaruniai seorang anak bernama Timur Angin. Seno Gumira telah memulai proses kreatifnya semenjak masih berusia 17 tahun, tepatnya saat ia menjadi anggota dari kelompok teater alam. W.S. Rendra adalah sosok sastrawan yang menginspirasinya untuk berkarya pada saat itu. Aktivitas dan kesibukannya selain menjadi seorang penulis, beliau juga menjadi seorang wartawan, kritikus film, dan juga dosen dari salah satu institut yang berada di Jakarta, yaitu Institut Kesenian Jakarta atau yang biasa disebut sebagai IKJ. Tak hanya itu, beliau juga menjabat sebagai rektor di sana. Seno Gumira adalah sosok sastrawan yang produktif. Dari tangan dinginnya, beliau telah berhasil menghasilkan banyak karya. Karya-karyanya ada yang berupa cerpen, novel, esai, dan juga komik. Tak hanya sukses dalam berkarya, Seno Gumira juga berhasil menyabet berbagai macam penghargaan, baik di dalam maupun di luar negeri. Di antaranya ada C. Wright Award, Dini O'Hare Prize for Literary Award, dan juga Khatulistiwa Literary Award. Nah, kenapa kok aku bisa mengidolakan sastrawan satu ini? Pertama kali aku mengenal Seno waktu itu saat aku masih berada di bangku SMP. Kala itu aku sedang melihat-lihat koran Jawa Pos dan menemukan salah satu karyanya yang dimuat di sana, yaitu Naga Jawa. Karya tersebut dimuat dalam koran Jawa Pos dalam format cerita bersambung atau cerbu. Aku yang saat itu masih anak SMP belum begitu paham dan sebenarnya masih bingung dengan karya Seno tersebut. Tetapi justru hal itulah yang membuat aku tertarik dan malah semakin penasaran. Karena menurut aku karyanya yang Naga Jawa itu memuat diksi-diksi dan juga bahasa yang sangat menarik, bahasa yang cukup asing di telingaku tetapi justru sangat indah, dan juga terdapat pengalaman fantasi dan unsur-unsur magis yang aku dapatkan dari karya itu, sehingga seolah aku tersihir dan jatuh cinta dengan karyanya. Dari karya-karya Seno yang lain, beliau juga menceritakan atau menyampaikan pesan yang berisi tentang kehidupan, kemanusiaan, politik, dan juga cinta. Beliau memberikan pengalaman-pengalaman yang bebas dan liar untuk berimajinasi, tetapi juga terdapat hal-hal pesan-pesan yang sangat mendalam di dalam karya-karyanya. Selain itu, bagi aku Seno adalah sosok yang berani. Kita ketahui sendiri bahwa ayahnya, yaitu Profesor Dr. MSA Sastro Amijoyo, adalah salah seorang guru besar dari Fakultas MIPA di suatu universitas ternama di Yogyakarta, yaitu UGM atau Universitas Gadjah Mada. Sedangkan ibunya, yaitu Pustika Kusuma Sujana, adalah seorang dokter. Sejak kecil, Seno telah menunjukkan minat yang berbeda dari lingkungannya. Menurutnya, ilmu-ilmu pasti seperti matematika, fisika, ataupun IPA harus memiliki jawaban-jawaban yang pasti, sedangkan menurutnya itu tidak menyenangkan. Lebih baik kalau sesuatu itu liar, bebas, dan sebagainya.
Dulunya beliau juga dikenal suka membolos dan lebih suka bergaul ataupun bermain dengan anak-anak jalanan dibandingkan dengan anak-anak seusianya yang berasal dari kawasan RT Bulak Sumur. Tak hanya itu, beliau juga pernah terlibat dalam tawuran. Seusai SMP, Seno Gumira tidak langsung melanjutkan masa SMA-nya, alias beliau mogok ke sekolah terlebih dulu dan kemudian beliau merantau, dan di dalam perantauannya ini beliau pernah menjadi buruh suatu pabrik yang berada di Medan. Namun kemudian beliau kehabisan uang dan meminta ibunya untuk mengiriminya uang. Namun ternyata sang ibu malah justru mengirimnya tiket pulang. Alhasil Seno Gumira muda pulang kembali ke rumahnya dan mau melanjutkan sekolah. Beliau memilih salah satu sekolah yang berada di Jawa Barat, dan sekolah yang beliau pilih ini adalah SMA yang memperbolehkan siswanya tidak mengenakan seragam, sehingga beliau bisa bebas mengenakan jeans dan juga bisa berambut gondrong. Begitu tuturnya. Dari kisah ini bisa kita simpulkan bahwasanya kita tidak bisa menilai seseorang dari sisi luarnya atau dari sisi kebandalannya saja. Semua orang memiliki bakat maupun passion masing-masing. Kita harus bisa menjadi diri kita sendiri, tidak peduli bagaimanapun orang lain akan memandang, karena kita adalah kita. Kita cukup membuktikan bahwa kita tetap bisa menjadi unik dan berharga walaupun kita berbeda. Dari Seno juga aku belajar, aku ingin lebih mengekspresikan diriku lebih baik lagi. Aku juga ingin mengoptimalkan apa saja yang sudah dikaruniakan Tuhan kepadaku selama ini. Nah, mungkin sekian itu yang bisa aku ceritakan tentang sosok sastrawan yang menginspirasi aku. Semoga kalian juga ikut terinspirasi ya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.